Wanita itu ingin menguji apakah suaminya menguasai seni bela diri. Dia diam-diam memasukkan tenaga dalam ke dalam cangkir teh. Jika suaminya menggunakan tenaga dalam untuk menangkapnya, cangkir teh pasti akan pecah. Sebaliknya, jika tidak menggunakan tenaga dalam, meridiannya pasti akan putus. Namun, yang tidak diduga oleh wanita itu adalah, tepat setelah suaminya menerima cangkir teh, meridiannya langsung putus. Dan dia memuntahkan jus tomat. Dia berpikir bahwa suaminya sama sekali tidak mengerti seni bela diri. Tanpa disadari, ketika dia dengan penuh kekecewaan berbalik dan pergi, putrinya tiba-tiba menemukan ada celah sepanjang 2 meter di lantai. Perlu diketahui bahwa menggunakan tenaga dalam untuk menangkap dengan keras dan tidak membiarkan cangkir teh pecah cukup membuktikan bahwa tenaga dalam ayahnya jauh melebihi ibunya. Namun pria itu tidak hanya tidak mengakui, tetapi juga menolak untuk mengakui mereka sebagai istri dan anaknya. Namun wanita itu sama sekali tidak menyangka bahwa pria itu sebenarnya sudah kehilangan ingatannya. Ternyata, 6 tahun yang lalu, pria itu adalah puncak dari seni bela diri, pemimpin dari Sekte 3000. Namun, sayangnya dia terkena racun mematikan dan hidupnya dalam bahaya. Tapi untungnya wanita itu memberikan kesuciannya sendiri, sehingga pria itu bisa selamat. Siapa sangka setelah itu, pria itu menghilang tanpa jejak. Wanita itu mencari pria itu bersama putrinya selama 6 tahun penuh. Namun tetap tidak ada kabar. Bahkan wanita itu mengadakan sayembara pernikahan hanya untuk menemukan suaminya. Tak disangka yang datang malah seorang pria hidung belang, harimau pembunuh laut utara. Orang ini memiliki ilmu bela diri yang sangat tinggi. Karena perbedaan kekuatan yang besar, wanita itu hanya bisa dipermainkan olehnya. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, putrinya segera bergegas maju untuk membantu. Namun, tanpa disangka, dia jatuh ke dalam perangkap lawan. Dia diangkat dan dilempar langsung ke udara. Pada saat yang sangat kritis ini, seorang pria pengantar makanan kebetulan lewat. Dalam keadaan darurat, dia hanya melemparkan makanan yang dipegangnya. Hasilnya, di detik berikutnya, tidak apa-apa, kan? Tanda merek terdaftar. Qinglong. Dan wanita itu langsung mengenali. Pria itu adalah suaminya yang telah lama dia cari. Namun dia belum sempat mengakuinya. Harimau pembunuh merasa pengantar makanan itu merusak rencananya. Langsung marah besar, bersiap untuk membunuh pria itu. Namun dia tidak tahu siapa yang dia hadapi. Dan pria itu untuk menyembunyikan kekuatannya, terpaksa berpura-pura dipukul dan bersembunyi di bawah jubah. Akhirnya dia hanya dengan lembut memukul 2 kali. Membunuh orang. HMPH, mencari mati. Kamu. Hei, semua orang bisa melihat. Dia yang memukulku. Aku tidak menyentuhnya. Aku harus segera pergi. Kalau tidak, bos akan memotong gajiku. Tunggu. Hari ini kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Pulang bersamaku dan menikah. Cantik. Kamu memanggilku Qinglong. Apa yang kamu pura-pura? Berani bilang kamu tidak mengenalku. Cantik. Apakah kamu salah orang? Aku bukan bernama Qinglong. Namaku Ye Bufan. Ye Bufan, baiklah. Aku akan membuatmu dipanggil Ye Bufan. Apakah kamu tahu selama 6 tahun ini, bagaimana saya melewati ini? Oh. Kamu tidak bisa seni bela diri. Sebelum menemukan kebenaran, jangan sembarangan menunjukkan seni bela diri. Musuh terlalu kuat. Kalau tidak, akan ada bencana memusnahkan seluruh keluarga. Nona cantik, saya benar-benar harus pergi. Kalau tidak, saya akan terlambat mengantar makanan. Akan terlambat lagi. Jangan pergi. Pulanglah bersamaku. Nona cantik, hei, tolong, hei. Ayah, saya menemukan menantu. Saya ingin menikah dengannya. Tidak, bukan saya bukan. Dia. Apakah benar atau tidak? Bukan, ya. Saya tanya, kamu dari aliran mana? Saya tidak bisa seni bela diri. Ternyata menemukan seorang sampah yang tidak bisa seni bela diri. Aduh, ayah, saya sudah memilih dia. Asalkan putri suka, itu baik. Besok pagi pergi ke tempat latihan bela diri. Saya akan mengajarimu seni bela diri. Bukan, Nona cantik, kamu pasti salah orang. Saya bukan Qinglong. Saya bahkan tidak bisa seni bela diri. Masih berpura-pura di depanku. Qinglong terkenal sejak muda. Bagaimana mungkin tidak bisa seni bela diri? Jika kamu menggunakan kekuatan dalam, cangkir teh akan pecah. Jika tidak menggunakan kekuatan dalam, meridianmu akan putus. Silakan minum teh. Ingin menguji kekuatan dalamku?
Apakah benar-benar bukan dia? Hanya mirip saja. Maaf, Nona cantik. Saya agak tidak enak badan. Tidak menakutimu, kan? Kamu benar-benar tidak bisa seni bela diri. Maaf, saya benar-benar harus pergi. Kamu benar-benar harus pergi. Iya, saya masih harus mengantar makanan. Kamu pergi saja. Ibu, jangan biarkan ayah pergi. Dia adalah ayahku. Dia pasti bisa seni bela diri. Jangan panggil dia ayah lagi. Dia bukan. Ya ampun, hebat sekali. Ada. Ayah, selamatkan aku. Ibu, cepat datang. Anak kecil, jika kamu nakal lagi, aku tidak akan menyelamatkanmu lagi. Aku mengerti. Energi dalam penuh. Kenapa napasnya begitu lemah? Ternyata tubuh suci bawaan. Sayang sekali bakatnya tertekan. Jika terus berlatih, takutnya akan membahayakan nyawa. Ibu. Tadi aku hampir terkena vas di kepala. Ayah begini saja. Dengan satu gerakan tangan, vas itu berhenti. Bauer, jangan bicara sembarangan. Mengendalikan benda dari jarak jauh adalah kemampuan seorang guru besar. Hanya guru besar yang memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia memiliki kemampuan ini, apakah dia masih bisa terkena pukulan? Berat sekali. Benarkah, Ibu? Ayah baru saja menggunakan ilmu bela diri untuk menyelamatkanku. Cantik. Jika tidak ada apa-apa, saya akan pergi dulu. Ibu, jangan biarkan ayah pergi. Aku mau ayah ini. Sepertinya Bauer benar-benar menyukainya. Benar-benar menyukainya. Ye Bufan, jangan pergi. Tetaplah di sini. Ayah, ikutlah denganku. Aku punya sesuatu untuk diberikan padamu. Berhenti. Sepertinya bakatmu dalam seni bela diri tidak terlalu bagus. Ya, jangan berkecil hati. Meskipun kamu tidak bisa mencapai prestasi besar, memperkuat tubuh juga baik. Ayo, aku akan menunjukkan padamu. Musisi, keluar dari sini. Aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Mudekun, serahkan putrimu. Ada apa dengan putrimu? Di arena kemarin, aku tidak menggunakan kekuatan penuh. Wang Hu dia. Selain itu, kalian juga harus menyerahkan kitab ajaibmu sebagai kompensasi. Kalau tidak, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Di atas arena, tangan dan kaki tidak punya mata. Wang Hu tidak menguasai seni dengan baik. Tidak ada yang bisa disalahkan. Meskipun keluargamu, Wang, adalah keluarga terbesar di Qingzhou. Tapi keluargamu kami juga bukan orang yang lemah. Jika kamu ingin mencari keadilan, mari kita lihat keahlian kita dalam pertarungan. Baik. Masalah ini dimulai karena putriku. Biarkan putriku menemuinya. Aku adalah ayahmu. Aku yang akan menanggungnya. Apakah kamu setuju atau tidak? Aku tidak setuju. Ayah. Baik. Kepala keluargamu.
Jika kamu kalah, keluar dari keluargamu. Ternyata aku meremehkan kalian. Pil racun Bu. Wang Fakui, kamu tidak tahu malu. Bertarung di arena dengan menggunakan obat. Memalukan bagi para praktisi seni bela diri. Kalau berani, kamu juga pakai. Aku tidak keberatan. Ibu. King Long, sebelum menemukan musuh yang memusnahkan keluarga, harus menyembunyikan identitas, membalas dendam untuk kita. Serahkan kitab ajaib Wumu. Tidak mungkin. Aku akan membunuhmu. Jangan sakiti ibuku. Baoer, ambil senjata. Keluarga Wang, palu meteor tak terkalahkan. Baoer, hati-hati. Jangan. Aku akan mencekikmu. Jangan. Lepaskan putriku. Aku ingat sekarang. Ini adalah giok kundun yang kuberikan kepada Sisi. Aku bersedia melakukan apa saja. Sisi, Baoer, aku minta maaf kepada kalian. Bajingan tak tahu malu. Berani-beraninya kau mencelakai istri dan anakku. Aku akan membuatmu mati sekarang.